Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini, di malam Ahad tanggal 5 dari bulan Zulhijjah tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita dalam program Karim, kajian rutin mingguan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semua keistiqomahan. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada muqaddimah ini kami ingin mengingatkan tentang keberadaan kita di hari-hari terbaik sepanjang tahun, hari-hari terafdol sepanjang tahun, hari-hari termulia sepanjang tahun. Maka ada beberapa amalan-amalan yang perlu kita ingatkan di selama berada di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, begitupun juga di keberadaan kita selama berada di bulan Zulhijjah, bahwa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ada 6 amalan rekomendasi. Sudah tahu semua ya? 6 amalan rekomendasi. Kita ulangi secara ringkas ya. Yang pertama, salat sunnah, ya, salat sunnah, terutama salat sunnah rawatib 12 rakaat. Yang kedua, puasa Zulhijjah 9 hari atau kurang dari 9 hari. Yang ketiga, tilawah Al-Quran. Kalau kita mengkhatam berapa juz? 3 juz. Sekarang sudah hari masuk ke 5. Tadi baru-baru 4. Sekarang berapa juz kalau dia 12 juz? Nah, ini hari keempat, masih hitung hari keempat, belum masuk hari kelima. Selesai 12, ya, selesai 12. Hari keempat, ya. Berarti mulai malam ini juz berapa sampai besok? 13, 14 dan 15, betul, karena sudah 5 hari, sudah pertengahan. Nah, kemudian yang keempat apa? Memperbanyak takbiran, ya, takbir mutlak dan muqayyad. Ya, jamaah diharapkan sudah tahu ya, apa itu takbir mutlak, apa itu takbir muqayyad. Yang kelima, perbanyak bersedekah, memperbanyak sedekah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang keenam, berdoa. Takbiran itu tadi masuk di zikir, ya. Takbiran itu masuk di zikir. Yang terakhir adalah berdoa, doa sapu jagat, ya. Memperbanyak doa kebaikan dunia akhirat. Itu 10 hari pertama dari maghrib sampai dari subuh sampai maghrib itu diusahakan dikerjakan. Nah, sekarang kita sebutkan amalan-amalan ringkas ya selama bulan Zulhijjah. Dari hari pertama sampai hari ke-9, yang pertama adalah memperbanyak puasa sunnah. Ini judulnya dari hari pertama sampai hari ke-9. Apa yang dikerjakan? Yang pertama, perbanyak puasa sunnah. Yang kedua, perbanyak takbir mutlak, ya, takbir yang tidak terikat waktu dan tempat.
Ya. Waktunya dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Tepatnya di mana saja? Ada tadi yang takbiran dari rumah ke pesantren tadi. Di mobil, di motor. Ada? Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ya. Ya. Ibu-ibu ada tadi takbiran dari rumah ke pesantren. Ada. Ya, Masya Allah. Jangan sampai takbirannya hanya semangat di hari pertama ya. Hari kedua, hari ketiga mulai kurang. Ya. Jadi harus terus bertakbir. Yang ketiga, perbanyak amalan soleh. Yang direkomendasikan tadi 6 amalan soleh yang direkomendasikan. Yang keempat, larangan memotong kuku atau mencukur rambut bagi yang ingin berkurban. Bagi yang ingin berkurban. Jadi ada 4 ya. Dari tanggal berapa tadi ini? 1 sampai 9. Ada berapa yang dipegang? 4. 1, puasa, banyak puasa. 2, takbir mutlak. 3, ya perbanyak amalan soleh, yaitu 6 amalan rekomendasi. Keempat, yaitu tidak memotong kuku atau mencukur rambut. Baik. Kemudian di tanggal 9-nya, amalan di tanggal 9. Tadi kan 1 sampai 9. Sekarang tanggal 9. Yang dikerjakan pertama puasa Arafah. Puasa apa? Puasa Arafah, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Terkait tentang puasa 9 hari, bagi ibu-ibu yang punya kodo, bagi yang punya hutang, itu silakan dikodo di 9 hari pertama bulan Zulhijjah, dan itu afdol. Ya, karena kita mendapatkan pahala beramal soleh, sekaligus kita juga sudah membayar hutang, Jadi ibu-ibu ya diusahakan selesai hutangnya di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi niatnya adalah puasa qada dan tetap mendapatkan keutamaan beramal soleh, karena salah satu beramal soleh adalah membayar hutang. Jadi silakan diqada di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi yang tadinya niatnya puasa sunnah ini berubah menjadi puasa wajib. Ya, diubah menjadi puasa apa? Wajib. Amalan di tanggal 9. 1 puasa Arafah, 2 takbir apa? Muqayyad. Takbir muqayyad. Startnya takbir muqayyad itu kapan? Ba'da subuh, hari ke-9. Berarti kalau tahun ini hari apa? Kamis, ba'da subuh. Jadi hari Kamis ba'da subuh silakan mulai takbiran. Takbir muqayyad itu 9 sampai tanggal 13. Ba'da asar. Yang ketiga apa? Perbanyak zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah zikir yang paling disukai oleh para nabi. Seluruh nabi suka dengan zikir ini. Dan lebih khusus kalau dibaca di tanggal 9. Berarti berapa amalan tanggal 9? 3 tadi. 1 puasa Arafah, 2 takbir muqayyad, 3 perbanyak zikir la ilaha illallah, dan seterusnya. Tanggal berapa itu? 9. Amalan di tanggal 10. Amalan di tanggal apa? 10. Yang pertama apa? Salat Idul Adha. Ya, salat Idul Adha, dan juga menjaga adab-adabnya, berpakaian yang paling terbaik, tidak mesti baru, tapi berpakaian yang terbaik. Yang belum jahit pakaian khusus silakan dijahit, yang ada umbul-umbulnya. Nah, memakai parfum, memakai minyak wangi, ya, memakai minyak rambut dan seterusnya, ya, berpakaian yang terbaik. Yang kedua apa? Menyembelih, ya, menyembelih tanggal 10, ya. Dan yang ketiga, perbanyak takbiran mutlak dan juga muqayyad, ya, memperbanyak takbir mutlak dan muqayyad. Yang keempat, memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di hari lebaran itu kita diperintah untuk memakan daging kurban kita. Maka jangan lupa bersyukur dengan mengucapkan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Dan yang kelima, tidak boleh berpuasa. Berapa
poin di hari ke-10 tadi? 5. 1, salat Idul Adha. 2, kurban. 3, takbir mutlak dan muqayyad. 4, perbanyak bersyukur dengan berzikir bismillah di awal dan diakhiri dengan alhamdulillah. Yang kelima adalah tidak boleh berpuasa. Amalan hari-hari tasyrik 11, 12, 13. 1, masih boleh menyembelih. Masih boleh menyembelih bagi yang belum menyembelih. Yang kedua adalah perbanyak doa sapu jagat. Perbanyak doa sapu jagat. Yang ketiga, tidak boleh berpuasa selama hari-hari tasyrik. Yang keempat, perbanyak takbir mutlak dan muqayyad. Dan yang kelima, memperbanyak syukur kepada Allah. Syukur yaitu dengan berzikir di awal makan dan di akhir makan. Berarti berapa amalan di hari-hari tasyrik tadi? 5. Kurban 1, memperbanyak doa kebaikan dunia akhirat. 2, 3, tidak boleh berpuasa. 4, perbanyak takbir mutlak dan muqayyad. 5, memperbanyak zikir sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan dari tanggal 14 sampai akhir Zulhijjah. Amalan berapa ini? Tanggal 14 sampai selesai Zulhijjah. 29 atau 30. 1, perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Karena ini masih bulan apa? Haram. Masih bulan haram. Yang kedua, memanfaatkan waktu ya di bulan Zulhijjah. Apa yang kedua tadi? Memanfaatkan waktu di bulan Zulhijjah. Yang ketiga, menutup tahun dengan taubat dan istighfar. Karena Zulhijjah itu akhir tahun sebelum masuk Muharram. 3 amalan dari tanggal 14 sampai akhir Zulhijjah. Perbanyak amal soleh, manfaatkan waktu, dan memperbanyak taubat dan istighfar. Jadi itu amalan ringkas selama kita berada di bulan apa? Bulan Zulhijjah. Ya, selama berada di bulan Zulhijjah 1 sampai 9, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 14 sampai akhir Zulhijjah. Ya, insyaallah nanti dikirim flyernya dan bisa dimurajaah. Ya, bisa dimurajaah. Sekarang kita masih berada di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Taib. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan sebagian dari bab yang kelima, masih dalam Kitabul Hajj, masih dalam pembahasan kitab haji. Telah kita sebutkan bahwa kita diperintahkan untuk berziarah ke kota Madinah, yarhamukallah, dan berziarah di dalamnya adalah sunnah, bukan menjadi syarat apa? Iya, bukan menjadi syarat sah haji. Dia adalah perbuatan yang sunnah. Jika dikerjakan maka itu yang baik. Kalau ditinggalkan maka dia merugi karena tidak sempat dapat pahala. Kemudian tata cara berkunjung di Masjid Nabawi adalah kita memperbanyak ibadah di dalamnya dengan memperbanyak salat sunnah, memperbanyak berzikir, memperbanyak doa. Apa singkatannya kemarin? Apa? BBM. Ahsantum. Berdoa, berzikir, mengaji. Ya, BBM. Berdoa, berzikir, dan apa? Mengaji. Itu cara mengambil berkah di Masjid Nabawi. Ya. Bukan dengan mengusap pintu atau mengusap tiang, atau lebih parah mengusap jamaah yang lain. Siapa tahu dia usil ya, dia usap jamaah yang lain. Jangan. Jadi ini cara mengambil berkah di Masjid Nabawi. Dan di Masjid Nabawi itu ada raudhah, yaitu taman-taman surga. Ya. Ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Kata para ulama kita bahwa raudhah itu adalah akan diangkat di hari kiamat tempatnya dan merupakan satu petak bagian dari surga.
Satu petak dari bagian apa? Surga. Karena Nabi mengatakan ini termasuk taman-taman surga. Jadi roh itu nanti diangkat dan masuk di salah satu petak di mana? Di surga. Ya, salah satu petak di surga. Jadi luar biasa. Dan di sana yang dikerjakan adalah memperbanyak doa di raudhah dan sholat sunnah. Nah, tetapi kalau sholat berjamaah tetap yang lebih afdal bagi laki-laki adalah saf pertama. Ya, saf pertama itu lebih afdal. Ya. Jadi kalau misalnya dipilih dia berada di raudhah tapi saf yang keempat dan dia di luar raudhah dapat saf pertama, maka di waktu sholat berjamaah yang lebih afdal yang mana? Saf pertama. Lebih afdal di saf pertama. Baik. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini. Wa hadza majlisu mi'ah wa wahid min kitab al-fiqhil muyassar fi dhau'i kitab was sunnah li nukhbatin minal ulama hafizakumullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatuh 'alal khairil bariyah Nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah. Allahumma ighfir lana ya Allah ampunilah kami wal ustadzina dan guru kami wal hadirina dan yang hadir di majelis ini wal muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya di dalam kitabnya Fiqh Indonesia Mahasya itu hafizahullah ta'ala, dan dengan penjelasan kalau semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Abada. Allahumma sholli artinya bermanfaat. Nah, bagian kedua, ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila seorang muslim mengunjungi Masjid Nabawi yang juga mungkin mengunjungi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, karena ia adalah amalan pengikut dalam suara muslim dan ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah perkara utama. Bila secara yang dijalankan dan tidak berjalan melakukan perjalanan kemarin, maka dari umat agama Allah mengajarkan sama untuk jalan ke Nabi berawal soleh dan cepat lainnya dengan kebiasaan yaitu Masjidil Haram yang dilalui dalam Arab dan mengajarkannya pada dia berdua manusia yang dari Warahmatullahi wabarakatuh. Dan melakukan perjalanan beralih di itu sangatnya cara berdiri dengan itu. Allah dan sopan bersama suara dan mengucapkan salam dengan berkata, semoga keselamatan rahmat Allah dapat hanya dilimpahkan kepada Muhammad Rasulullah. Katakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada seorang yang bisa salam kepada aku, hanya pasti akan memberikan Allah kepada aku menjawab salam kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, bagian yang kedua, ziarah ke kubur Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi alaihi salam itu mempunyai kekhususan dari manusia, bahwa para nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal. Para nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal, disitulah dikubur.
Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal di rumah Aisyah, ya, di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha dan di pangkuan Aisyah. Ya, jadi Nabi itu meninggal di pangkuan Aisyah. Maka rumah Aisyah itu bertetangga dengan Masjid Nabawi, ya, bertetangga dengan Masjid Nabawi. Jadi ketika Nabi meninggal dunia, maka Nabi meninggal di kamar Aisyah dan Masjid Nabawi berada di sebelahnya. Berada di sebelahnya. Kemudian terjadi perluasan Masjid Nabawi. Ya. Bagian depan, kanan dan belakang. Dan termasuk perluasan kena di bagian kiri, dan Masjid Nabawi dan kamar Aisyah itu berada di kiri Masjid Nabawi, dan kena juga perluasan karena setiap khalifah yang diangkat itu memberikan amal jariah, bahwa saya harus punya amal jariah di Masjid Nabawi. Dengan cara bagaimana? Membuat perluasan. Makanya kita lihat di Masjid Nabawi dan di Masjid Haram itu setiap raja-raja, ya, yang menjadi raja Arab Saudi itu memiliki lahan untuk menjadi perluasan dua tanah suci, Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Makanya pintu-pintunya itu nama-nama raja, ya. Gate Fahad misalnya, pintu Fahad, artinya pintu itu baik daerah perluasan dari Raja Fahad. Gate Abdullah, pintu dari Raja Abdullah, itu daerah situ adalah daerah perluasan dari Raja Abdullah. King Abdul Aziz, yaitu perluasan dari Raja Abdul Aziz. Ada gate Umar, bab Umar bin Khattab, pintu Umar. Nah, di situ daerah perluasan apa? Umar bin Khattab. Dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Jadi para raja-raja Saudi itu memiliki amal jariah dari perluasan Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Maka di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu sama-sama ada gate Fahad. Di Haram Makkah juga ada gate Fahad. Di situ ada gate Abdul Aziz, di Makkah juga ada. Sehingga itu asalnya adalah bukan di Masjid Nabawi itu ada kuburan Nabi, tapi dulunya adalah tempat yang berpisah, yaitu masjid dan rumah Aisyah. Tapi kenapa sekarang masuk? Karena itu mengalami perluasan, dan itu karena maslahat umum. Maslahat apa? Umum. Karena kalau hanya diperluaskan bagian depan, kanan dan belakang itu tidak bagus kelihatan. Sehingga harus kena semua perluasan. Dan semakin banyak kaum muslimin yang berdatangan. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa di Masjid Nabawi itu ada kuburan Nabi, kita katakan itu bukan, ya, asalnya kuburan yang dimasukkan ke dalam masjid, tetapi dia adalah bagian yang terpisah tapi mengalami perluasan sehingga daerah kuburan atau dari kamar Aisyah itu kena apa? Perluasan, ya, kena perluasan. Nah, ziarah di Masjid Nabawi dan berziarah, ya, di kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah disyariatkan. Ya, makanya orang yang datang berziarah itu disunahkan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat tercurahkan bagimu kepada baginda Rasulullah SAW yang terlimpahkan kepadamu wahai Rasulullah. Jadi disunahkan lewat di depan kuburan Nabi itu memberi salam. Dan dalam hadis yang lain, ma min ahadin yusallimu alayya, tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku, kata Nabi, melainkan pasti Allah akan mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Ya, jadi kalau kita bersalawat kepada Nabi atau kita mengucapkan salam kepada Nabi, maka Nabi menjawab salam kita. Coba lihat hadisnya di catatan kaki. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah
Sanadnya disahihkan oleh Imam An-Nawawi dalam Kitab Al-Azkar. Ya. Kitab Al-Azkar itu adalah sumber dari kitab Hisnul Muslim. Kalau kita tahu kitab Hisnul Muslim, ya, buku doa dan zikir, itu sumbernya diambil dari Kitab Al-Azkar. Dan Kitab Al-Azkar itu karya dari siapa? Imam Nawawi. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan ini disahihkan oleh Imam Nawawi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih At-Targhib. Ya, jadi ini hadisnya insyaallah diterima. Jadi siapa yang memberi salam kepada Nabi, maka dia apa? Dijawab salamnya. Maka dijawab apa? Salamnya. Nah, baik. Kemudian disebutkan bagi orang yang berziarah ketika lewat, dia disunahkan untuk memberi salam kepada Nabi sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila berziarah mengucapkan, semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu wahai hamba pilihan Allah. Aku bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanat, nasihat umat dan berjihad di jalan Allah dengan benar-benar jihad. Ya Allah, berikanlah kepada beliau wasilah dan fadilah, dan berikanlah beliau ke makam terpuji yang engkau janjikan kepada beliau. Ya Allah, balaslah jasa-jasa baiknya kepada umat dengan sebaik-baik balasan, maka itu tidak masalah. Kemudian mengucapkan salam kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, mendoakan keduanya dan memohon rahmat kepada Allah bagi keduanya berdasarkan asar yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan artinya bahwa dia apabila mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua orang sahabat beliau, maka dia tidak menambah lagi dan mengucapkan, semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu wahai Rasulullah. Semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu wahai Abu Bakar. Semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu wahai bapakku. Kemudian dia pergi berlalu. Baik, disunahkan ketika melewati kuburan Nabi. Jadi ketika kita ingin berziarah kubur, di situ ada kuburan Nabi, kemudian di dekatnya ada kuburan Abu Bakar, dan di dekatnya ada kuburan Umar. Jadi posisinya itu di bahu. Jadi Nabi, kemudian di dekatnya Abu Bakar, dan itu sejajar. Kepala Abu Bakar sejajar dengan bahu Nabi. Kemudian Abu Bakar sejajar, Umar sejajar dengan bahu Abu Bakar. Jadi seperti ini bentuknya. Iya. Kuburan Nabi dulu kita ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian melangkah ke kanan, assalamu alayka ya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Kenapa bukan Abu Bakar? Ini ya, ada harfu ya munada. Nah, ini kalau belajar bahasa Arab, ya itu Abu menjadi Abah. Ya Aba Bakar. Kemudian melangkah ke kanan lagi, kemudian mengangkat tangan, assalamu alayka ya Umar. Tapi kenapa di sini assalamu alayka ya Abatah? Keselamatan bagimu wahai bapakku. Kenapa? Ya, karena yang berziarah adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar ini adalah anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi kita mengucapkan assalamu alayka ya Umar. Jadi itu disunnahkan ke Nabi dulu, kemudian bergeser ke kanan ke Nabi, ke Abu Bakar, dan ke kanan Umar bin Khattab. Nah, diharamkan bagi peziarah dan baiknya mengusap kamar, tembok yang mengelilingi kuburan Nabi dan kedua sahabatnya, menciumnya, melakukan tawaf padanya, menghadap ke sana saat berdoa atau memohon pemenuhan hajat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berupa kemudahan dan kesulitan, kesembuhan dari penyakit dan permintaan yang lain, karena semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh diminta kecuali kepadanya. Dan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kubur dua orang sahabat beliau bukanlah wajib dan bukan pula syarat pada ibadah haji, sebagaimana yang diprasangkakan oleh sebagian orang bodoh dari kalangan orang-orang awam. Akan tetapi ziarah kubur dari dianjurkan, kubur Nabi dianjurkan bagi orang yang berziarah ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ziarah kubur itu sama sekali tidak memiliki hubungan dengan manasik haji. Hadis-hadis yang ada mengenai ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang menetapkan disyaratkannya melakukan perjalanan jauh ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan bahwa cara kubur beliau termasuk penyempurnaan haji, maka ia adalah hadis yang gugur, tidak berdasar, bisa jadi dhaif atau qaudhu, seperti hadis yang artinya barang siapa menunaikan ibadah haji namun tidak menziarahiku, maka sungguh dia telah berbuat kasar atau acuh terhadapku. Dan hadis yang artinya barang siapa mengunjungi kuburku, maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Dan masih banyak lagi, namun tidak ada satupun dari riwayat tersebut yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagian ulama memastikan bahwa semuanya adalah hadis-hadis maudhu atau palsu. Baik, diharamkan bagi peziarah untuk mengusap-ngusap kamar atau tembok yang mengelilingi Nabi. Dan memang kuburan Nabi itu dikelilingi tembok besar, bahkan berlapis-lapis temboknya. Kenapa? Karena ini berbahaya, ya. Karena bukan saya kuburannya Nabi, orang ambil batunya. Bagaimana kalau kuburannya Nabi? Mungkin sudah diperebutkan jasadnya. Ya, makanya yang masuk ke situ adalah orang-orang kepala negara yang masuk di situ, bisa masuk tembus di situ. Ya. Itu keutamaan sebagai pemimpin, bisa masuk ke dalam Ka'bah, Masya Allah, bisa masuk ke dalam bisa masuk ke dalam kuburan Nabi. Jadi yang terkunci rapat itu tadi, ketika ada kepala negara ingin mengunjungi maka dibukakan. Ya, Masya Allah. Kepala markas juga bisa. Iya, Masya Allah. Dan saya sendiri juga sudah pernah masuk. Ya, di dalam Ka'bah dan juga di dalam Raudhah di YouTube. Ya kan di YouTube ada. Halas. Jadi tidak perlu jadi kepala negara. Buka YouTube, tulis isi Ka'bah, masuk. Isi Raudhah, masuk. Ya. Jadi itu ya tekniknya sekarang dengan teknologi ya. Jadi kita bisa masuk. Nah, jadi seperti itu, bahwa tidak boleh mengusap, apalagi minta doa kepada Nabi, karena posisi kuburan Nabi itu di sini, kiblat itu di sana ke belakang. Jadi sebagian jamaah itu berdoa seperti ini, padahal kiblat di sana. Ya, makanya ditegur oleh askar ya untuk berdoa di sana. Bilang askar, kiblat hunak, kiblat di sana, jangan di sini. Ini Nabi, tidak boleh orang berdoa kepada Nabi. Sebagian jamaah juga menulis kertas, lewat di situ dibuang kertasnya. Makanya di situ ada penjaga di depan kuburan Nabi untuk mengambil kertas-kertas yang tertulis doakan, ya, minta jodoh kepada Nabi. Ya, minta jodoh kepada Nabi itu tidak boleh, ya. Minta kekayaan kepada Nabi, ya, semuanya itu adalah diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian jamaah menyangka bahwasanya menziarahi kuburan Nabi itu wajib, bahkan termasuk rukun haji. Padahal ini keliru. Di sini ada dua hadis dan semuanya hadisnya tidak sahih. Man hajja wa lam yazuruni faqad jafani. Barang siapa menunaikan ibadah haji namun tidak menziarahiku, maka sungguh dia telah bersikap kasar, acuh terhadapku. Coba lihat catatan kakinya. Apa itu keterangannya? Hadisnya maudhu. Apa artinya maudhu? Hadisnya palsu. Ya, hadisnya palsu. Kemudian manzara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang mengunjungi kuburku maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Keterangan hadisnya apa? Mungkar. Ada ya? Ya, di catatan kaki mungkar. Ini hadisnya dhaif. Jadi kalau kita juga baca buku, perhatikan juga catatan kakinya, ya. Perhatikan juga catatan kakinya, karena di situ ada keterangan apakah ini hadisnya sahih atau dhaif. Jadi yang benar adalah menziarahi kuburan Nabi itu sunnah, tidak wajib dan tidak ada kaitannya dengan manasik haji. Begitupun juga manasik umroh. Nah, bagian ketiga, tempat-tempat lain yang disyaratkan untuk dikunjungi di Madinah. Bagi orang yang berkunjung ke Madinah, baik laki-laki atau wanita, dianjurkan untuk pergi ke Masjid Quba dalam keadaan suci dan melaksanakan sholat di dalamnya berdasarkan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkunjung ke Masjid Quba dengan berjalan kaki dan berkendara, lalu beliau sholat 2 rakaat di dalamnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba lalu dia sholat di dalamnya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Disunahkan bagi kaum laki-laki saja untuk berziarah ke kubur Baqi dan kubur syuhada Uhud, seperti kubur Hamzah radhiyallahu anhu, yang lainnya mengucapkan salam kepada mereka dan mendoakan mereka berdasarkan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
ketika beliau berziarah ke kubur mereka dan mendoakan mereka dan berdasarkan hubungan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan artinya berziarahlah kalian ke kuburan karena sesungguhnya ia mengingatkan kepada kematian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat bila mereka berziarah kubur untuk mengucapkan, semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian wahai penghuni negeri kubur dari kalangan orang-orang mukmin yang muslim. Dan sesungguhnya kami insya Allah benar-benar akan menyusul kalian dan memohon keselamatan kepada Allah dan kalian. Baik, tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi. Tadi yang pertama sudah disebutkan adalah Masjid Nabawi. Jadi ziarah yang pertama adalah Masjid Nabawi, itu disunnahkan untuk diziarahi. Yang kedua adalah Masjid Quba, ya Masjid Quba. Dan Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam peradaban Islam. Masjid yang pertama kali dibangun dalam peradaban Islam adalah Masjid Quba. Dan masjid yang dibangun secara mutlak di dunia ini adalah Masjidil Haram. Beda ya? Ya, jadi Masjid Haram itu adalah masjid yang pertama kali dibangun di dunia ini secara mutlak. Tapi Masjid Quba ketika Nabi mengutus Nabi Muhammad, nah itulah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi. Itu masjid apa? Masjid Quba. Kalau Masjid Haram kan dari Nabi Ibrahim. Bahkan sebelumnya yang meletakkan batu pertama malaikat Jibril yang meletakkan pondasi daripada apa? Masjidil Haram. Ya, jadi seperti itu adalah Masjid Quba. Dan Masjid Quba ini terletak di kota Madinah. Ya, kata Nabi, man tatahhara fi baiti, siapa yang berwudu di rumahnya, tsumma ata Masjid Quba, kemudian datang ke Masjid Quba, fa shalla fihi shalah, dan dia salat di dalamnya, kana lahu ka ajri umrah, maka baginya seperti pahala apa? Umrah. Ya. Jadi kenapa hadis ini turun? Sababul wurud. Ya. Kalau di dalam hadis namanya sababul wurud, sebab turunnya hadis. Kalau di Quran namanya apa? Sababun nuzul. Sababul wurudnya hadis ini adalah penduduk Madinah itu iri dengan penduduk Mekah. Kata penduduk Madinah bahwasanya, ya Rasulullah, penduduk Mekah itu gampang kalau mau umroh, dekat dia rumahnya dari Masjidil Haram. Kami ini butuh perjalanan 14 hari 14 malam ketika jalan kaki atau naik unta di zaman dulu, ya, 14 hari 14 malam. Iri penduduk Madinah, iri dengan kebaikan, ya. Bukan iri karena penduduk Mekah ini banyak untanya, banyak kudanya, banyak rumahnya, enggak. Tidak pernah penduduk Madinah itu iri gara-gara dunia, tapi irinya gara-gara akhirat. Masya Allah. Ketika itu maka Nabi bersabda, siapa yang sholat di Masjid Quba di Madinah ini, Masjid Quba ini, kamu dapat pahala umroh di dalamnya. Masya Allah. Itu keutamaan penduduk Madinah, penduduk Ansar. Penduduk apa? Ansar, orang-orang yang menolong muhajirin yang datang dari kota Mekah, yang tidak membawa apapun kecuali pakaian yang melekat saja, tidak membawa barang. Dan datanglah penduduk Madinah Ansar yang menolong apa? Para muhajirin dari kota Mekah. Jadi muhajirin itu penduduk apa? Mekah yang hijrah ke Madinah. Ansar penduduk Madinah. Ansar artinya penolong, ya, adalah penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi itu biasa ke Quba kalau bukan jalan kaki naik kendaraan. Biasanya beliau jalan kaki sekali-kali, biasa juga naik kuda atau naik unta. Dan biasanya beliau hari Sabtu, ya, beliau suka ke Quba itu hari Sabtu. Kata para ulama kita, kenapa? Untuk mengecek siapa yang kemarin tidak datang sholat Jumat. Ya, jadi Nabi itu apa? Belusukan. Ya. Dia datang ke sana untuk mengecek siapa penduduk Madinah yang tidak sempat sholat di Masjid Quba. Jadi beliau datangnya hari Sabtu. Jadi beliau mengabsen. Jadi yang mengatakan Nabi itu tidak mengabsen, ya. Coba bedanya dengan kita itu pakai kertas karena hafalan kita tidak kuat. Kalau Nabi itu hafalannya kuat. Ya. Makanya tahu. Makanya Nabi itu kebiasaan setelah sholat menghadap ke jamaah. Untuk apa? Kashful hudur. Untuk apa? Kashful ghiab. Untuk mengabsen siapa sahabat yang tidak datang sholat, ya, siapa sahabat yang tidak datang sholat. Jadi seperti itu Nabi punya kebiasaan ke Quba setiap hari Sabtu, dan pahalanya luar biasa, pahala umroh, ya, bagi orang yang berziarah
ke Masjid Kuba, masjid pertama kali dalam Islam. Kemudian berziarah ke kuburan Baqi. Ya, kuburan Baqi itu berada di dekat Masjid Nabawi dan kuburan Uhud, ya. Kuburan Uhud, ya. Ini kita tidak jelaskan secara detail, ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu langsung di tempatnya. Takbir. Takbir. Ya, ini kita tidak jelaskan karena waktu. Ya, kita secara umum, ya, kuburan Baqi adalah kuburan yang dimakamkan para sahabat. Dikatakan ada sekitar 10.000 sahabat dikuburkan di Baqi, dan sampai sekarang penduduk Madinah juga kalau meninggal dikuburkan di pemakaman Baqi. Ya. Seperti sekitar 7 tahun yang lalu, ya, ada qori imam Masjid Nabawi yang bernama Syekh Muhammad Ayub. Ya, kalau belum tahu Syekh Muhammad Ayub, ini bisa nanti dicari di internet. Syekh Muhammad Ayub itu salah satu imam Masjid Nabawi. Alhamdulillah waktu itu kami ikut dalam pemakamannya Syekh Muhammad Ayub, dan lautan manusia menghadiri pemakaman beliau karena beliau salah satu qori'nya Masjid Nabawi, salah satu imamnya Masjid Nabawi, ya. Dan murattal beliau itu sangat, ya, terkenal dulu, ya, seperti Syekh As-Sudais itu, ya. Cuma sekarang kan banyak qori-qori yang baru, ya. Tapi yang sebelum-sebelumnya itu seperti Syekh Ayub, ya, rahimahullah taala, itu sering didengarkan, ya, murattalnya. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah. Ya. Ini jamaah semenjak kecil dengar murattal. Itu baru-baru, ya. Sampai dandut dulu tuh yang kecil, ya. La haula wala quwata illa billah. Baru beberapa tahun yang lalu, ya. Nah, jadi Syekh Muhammad Ayub itu Masya Allah terkenal dengan qori'nya. Nah, inilah tempat-tempat yang disyaratkan untuk dikunjungi di Madinah. Namun tempat-tempat lain yang dikira oleh sebagian kaum awam bahwa mengunjunginya disyariatkan, seperti tempat menurunnya unta Nabi, Masjid Jumat, Sumur Al-Fatah, Sumur Utsman, Masjid yang 7, Masjid Qiblatain, maka semua ini tidaklah berdasar dan tidak diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW bahwa beliau mengunjungi tempat-tempat ini dan memerintahkan untuk mengunjunginya, dan tidak ada riwayat dari seorang salaf pun yang melakukannya. Di Madinah tidak ada masjid manapun yang memiliki keutamaan khusus kecuali Masjid Rasulullah dan Masjid Quba. Sementara Nabi SAW telah bersabda, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak berdasarkan urusan agama kami, maka ia tertolak. Demikiannya seorang muslim yang datang ke Madinah membatasi diri dengan hanya mengunjungi tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi. Baik, kesimpulannya tempat yang dikunjungi di Madinah itu ada 4 tempat. Itu kesimpulannya. 2 masjid, 2 kuburan. Masjid pertama Masjid Nabawi. Sekali sholat berapa? 1000 pahala. Yang kedua Masjid Quba. Sholat di dalamnya seperti pahala umroh. Baik. Kuburan yang pertama Baqi, ya, 10.000 sahabat yang dikubur di sana. Disunahkan mendoakan kuburan Baqi bisa masuk ke dalam bagi laki-laki. Adapun wanita bisa di luar pagar. Ya, tidak boleh masuk ke dalam. Yang keempat, ziarah tempat yang keempat apa? Syuhada Uhud, orang-orang yang meninggal pada saat perang Uhud. Ya. Di situ kita juga doakan, ya. Kalau di kuburan Uhud kita tidak boleh masuk, ya, semuanya di luar, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun di Baqi laki-laki boleh masuk, perempuan mendoakan di luar. Jadi 4, ya. Selain itu maka tidak ada sunnahnya. Seperti Masjid Qiblatain, 2 kiblat, ini juga tempat diziarahi tapi tidak menjadi sunnah. Boleh diziarahi tapi tidak menjadi pahala khusus. Masjid 7 masjid itu masjid yang terjadinya perang Khandaq, ya. Perang Parit itu juga disunahkan, ya. Kemudian tempat-tempat, ya, yang lain, dan sebagian jamaah ada tempat-tempat yang dia sebut, ya, dan kami tidak tahu, ya. Maksudnya pernah tinggal di sana, alhamdulillah 4 tahun, tetapi tidak pernah, ya, mendengar seperti ini, apa ini, Sumur Al-Khatam. Ini saya sendiri tidak tahu, ya, di mana Sumur Al-Khatam. Karena memang tempat-tempat yang tidak disunahkan diziarahi itu tidak perlu kita ketahui. Ada juga pernah minta air Fatimah,
saya mau minta air Fatih. Kenapa cari air Fatih? Ada air Zam-Zam. Sudah. Kenapa lagi cari air yang lain? Iya. Jadi ini tidak perlu. Ya, ini sumur Utsman juga tidak perlu diketahui di mana tempatnya. Kenapa kalau ke sana? Iya. Kenapa tidak ke Masjid Nabawi sholat? Ya, jadi ini adalah tempat-tempat yang disebut. Dan Madinah itu, untuk membahas kota Madinah itu tidak bisa kita bahas secara ringkas karena memang Madinah itu luar biasa. Syekh Abdul Razak sendiri punya kitab khusus namanya Fadlul Madinah, keutamaan kota Madinah. Itu ada kitab khusus beliau tentang kota Madinah. Jadi tidak bisa kita menjelaskan Madinah secara rinci di tempat ini. Yang paling penting adalah Madinah, kata Nabi, Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Kota Madinah itu jauh lebih baik bagi kalian seandainya kalian mengetahui di dalamnya. Man mata fil Madinah, siapa yang meninggal di kota Madinah, maka akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Itu hadisnya sahih. Ya, siapa yang meninggal di kota Madinah, maka akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Siapa yang datang ke Masjid Nabawi untuk belajar menuntut ilmu dengan mencari ridha Allah, maka dia fi sabilillah, seperti dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian banyak hadis-hadis tentang keutamaan kota Madinah. Bahkan ancamannya bahwasanya kota Madinah, siapa yang berbuat bid'ah di kota Madinah, maka dia akan diberikan azab yang sangat pedih pada hari kiamat kelak. Dan kota Madinah adalah kota yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Ya, kota yang Masya Allah tidak bisa dimasuki oleh Dajjal karena dilindungi oleh para malaikat. Masya Allah. Jadi kota Madinah itu luar biasa, tidak bisa kita mengungkapkan kata-kata. Dan orang yang pernah ke sana, pernah tinggal di sana, itu bisa merasakan bagaimana. Ya, waktu kami masih berada di sana, itu kalau nasihat-nasihat dari senior, kalau ada masalah, banyak masalah, ke Masjid Nabawi saja. Duduk di Masjid Nabawi, kita akan tenang di sana. Dan luar biasa, berada di Masjid Nabawi, membaca Al-Quran, sholat di sana, berzikir, maka itu luar biasa. Tidak bisa menandingi dunia dan segala isinya. Bagi yang pernah merasakan bagaimana indahnya kota Madinah itu. Ya, luar biasa di Madinah ya. Hatiku berada di Madinah. Aku mendapatkan ketenangan di dalamnya. Berkata Nabi Muhammad SAW, keselamatan bagi kalian. Demikian, jazakumullah khair atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.